Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal pokok terkait dengan studi Islam, mulai dari Quran, hadis, fikih, kalam, fikih, tasawuf. Itu adalah fondasi dari studi Islam. Kita sebagai orang Islam harus paham dasar-dasar itu supaya kita bisa menjadi muslim yang proporsional. Kalau nggak bisa baca Quran ya tentu saja keislaman kita tidak sempurna. Demikian juga kita tidak paham hadis itu apa, fikih itu apa, akidah itu apa. Itu tentu akan mengurangi nilai kita sebagai seorang muslim. Tidak membatalkan ya, tetapi mengurangi kualitas. Nah, pada pertemuan kali ini dan 3 pertemuan ke depan ya, sekarang kemudian berikutnya dan berikutnya lagi kita akan berbicara tentang corak pemikiran Islam. Bagaimana para pemikir Islam, para ulama, para masyarakat Islam secara umum itu berpikir tentang agama dan menggunakan agama sebagai jalan pemikiran. Itu yang kita sebut sebagai corak pemikiran Islam. Kita akan berjumpa dengan berbagai jenis pemikiran Islam, aliran pemikiran Islam, kelompok Islam. Mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, di balik pendapat-pendapat itu ada yang namanya nalar, corak pemikiran, atau kalau dalam bahasa yang lebih teknis namanya epistemologi. Bagaimana cara berpikir itu dikembangkan. Ada 3 nanti yang akan kita pelajari. Pertama, cara berpikir bayani atau nalar bayani. Ini adalah cara berpikir paling sederhana, paling luas, sekaligus paling kokoh ketika kita berbicara tentang agama, atau ketika kita ingin menjadikan agama sebagai kacamata, sudut pandang di dalam melihat kehidupan. Apa itu bayani? Dari kata bayan, itu artinya membuktikan, membuktikan dalam arti mengargumenkan. Alasannya apa? Hidup itu alasannya apa? Nah, itu adalah nalar bayani. Mengapa begini? Mengapa begitu? Karena sebenarnya berangkat dari gagasan bahwa agama itu ya soal kebenaran yang asli bagaimana. Apa kebenaran yang asli dalam agama? Nah, tentu saja awalnya dari Al-Quran. Al-Quran adalah fondasi keberagamaan kita. Meskipun kita tidak paham isinya Al-Quran, kita wajib mengimani bahwa Al-Quran itu memang datang dari Allah dan ditujukan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Nah, setelah itu kita akan belajar mendalami sedikit demi sedikit bagaimana isi dan kandungan Al-Quran. Tetapi yang paling awal sebagai titik tolak adalah agama berangkat dari wahyu Allah. Kita tidak bisa ngarang sendiri, manusia tidak bisa ngarang sendiri. Agama bukan temuan para ilmuwan, agama bukan temuan nenek moyang, agama bukan semata warisan masa lalu ya. Tetapi agama adalah petunjuk Allah. Karena banyak hal dalam kehidupan yang memang manusia tidak tahu. Sebelum lahir kita ini ada di mana, sebelum adanya bumi yang ada apa, itu kita tidak pernah tahu. Demikian juga nanti setelah mati kita mau kemana. Setelah bumi hancur itu
situasinya seperti apa, itu kita tidak akan pernah tahu. Ya, Al-Quran menjadi panduan petunjuk bagi kita sebagai umat manusia untuk menjalani hidup dengan baik dan benar. Ya, kadang-kala hidup itu tidak bisa kita pahami, atau mungkin juga tidak perlu kita pahami. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menjalani hidup dengan baik. Nah, bagaimana cara menjalani hidup dengan baik dan benar adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, tidak semua hal perlu kita ketahui. Kita tidak tahu Allah itu adanya di mana, nggak penting. Ya. Sebelum adanya bumi yang ada apa itu ya mungkin menarik untuk diketahui, tapi sebenarnya tidak terlalu relevan. Yang relevan adalah kita ini sekarang ada di mana, kita bersama siapa, kita harus melakukan apa, kita akan kemana, mempersiapkan apa, itu yang penting. Dan Al-Quran sebagai kitab suci ini sebuah rangkuman, rangkuman bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Nah, sementara hadis, ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang dulu, hadis adalah penjelas dari Al-Quran, sehingga kita tidak bisa merujuk kepada hadis di luar konteks Al-Quran. Nah, dengan kata lain, kalau ada sebuah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, ya otomatis dia batal. Karena fungsi hadis adalah untuk menguatkan, menjelaskan, mengklarifikasi, mendetailkan dari apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena agama adalah kebenaran yang asli itu artinya Al-Quran dan hadis, ya agama itu ya memang Al-Quran dan hadis. Karena agama bukan buatan manusia, nggak ada yang bisa ngarang agama, ya kan? Maka benar salah di dalam kehidupan, kalau kita menggunakan kacamata agama harus merujuk kepada dalil, kepada nas. Ayatnya mana, hadisnya mana. Ya, itu adalah standar fundamental basic, ya, basis kalau kita ini jurus dasar dalam kehidupan beragama adalah melihat dalilnya mana. Kita melakukan ini atau itu, dalilnya mana. Harus ada dalil, karena kalau tidak ada dalilnya berarti dia bukan agama. Apapun dalam kehidupan itu yang kita lakukan, kalau tidak ada rujukan Al-Qur'annya, tidak ada penjelasan hadisnya, ya dia bukan agama. Meskipun seolah-olah terlihat seperti agama. Melakukan ritual ini, ritual itu, ya. Apalagi doa ini, doa itu, ada nggak tuntunan Al-Qur'annya? Ada nggak tuntunan hadisnya? Kalau tidak ada, dia bukan agama. Nah, contoh misalnya ya, sedekah bumi. Nah, sedekah bumi atau apa sejenisnya itulah, larung laut apa. Itu agama atau bukan? Ya kita lihat ada dalilnya atau tidak. Kalau tidak ada, dia bukan agama. Kalau bukan agama, apa? Ya mungkin tradisi. Mungkin strategi pariwisata untuk menarik wisatawan, atau strategi tokoh tertentu untuk menarik popularitas masyarakat, ya. Akan banyak hal yang memungkinkan. Tetapi kalau itu tidak ada landasannya di dalam Quran dan hadis, maka dia bukan agama. Nah, pertanyaannya adalah boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak tentu kita kembali lagi kepada rumusan fikih yang sudah pernah kita pelajari, bahwa tindakan itu ada 5 kategori. Wajib, sunnah, ya, mubah, makruh, haram. Kalau dia perintah Al-Quran atau as-sunnah, memang dia perintah agama, wajib harus dijalani. Kalau itu anjuran, ya lebih baik dijalani. Kalau itu tidak ada anjuran tapi juga tidak ada larangan, ya boleh-boleh saja. Kita mau sedekah bumi, sedekah langit, sedekah apa, ya. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah memang, tapi juga tidak ada larangan, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau itu mengandung hal-hal yang ada mudorotnya, misalnya membuang-buang makanan atau membuat orang menjadi salah paham, nah itu menjadi sesuatu yang sifatnya makruh,
Ya, makruh itu apa? Sebaiknya tidak dilakukan. Ya dilakukan nggak apa-apa, tapi sebaiknya tidak dilakukan karena ada dampak negatifnya. Nah, selanjutnya nanti kalau itu sudah membawa pada hal-hal yang jelas-jelas ada mudaratnya ya, maka dia akan menjadi haram, dilarang. Sehingga basisnya apa ya? Basisnya Al-Qur'an, basisnya hadis. Apapun dalam kehidupan, ya, ibadah, sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu ada. Kalau orang Jawa ada puasa namanya pati geni. Ada puasa puasa pati geni itu adalah puasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya, eh, dan tidak menyalakan lampu. Artinya tidak keluar dari rumah. Bisa 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, ya 7 hari 7 malam tergantung kuatnya seberapa. Boleh nggak semacam itu? Nah, kalau tidak ada tuntunannya dia bukan ibadah. Kalau tidak ada larangannya berarti dia boleh. Ya, kalau puasa menurut Islam, puasa itu ya maksimal dari fajar sampai maghrib. Lebih dari itu tuh nggak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan puasa tiap hari itu tanpa jeda, tanpa alasan itu juga tidak ada tuntunannya. Boleh atau tidak? Nabi tidak mengatakan tidak boleh, tapi Nabi mengatakan maksimal itu namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu maksimal. Kecuali kalau ada alasan lain. Misalnya mengganti puasa yang pernah terlewat ketika Ramadan itu boleh. Puasa terus-menerus boleh. Tapi kalau tanpa alasan yang jelas itu tidak ada tuntunannya. Ya mungkin beberapa kalangan tertentu menganggap itu olahraga spiritual ya. Tirakat. Ini bukan ibadah tapi tirakat. Oke. Enggak masalah. Itu bukan ibadah kan. Kalau itu ibadah jelas bukan. Tapi kalau itu mau olahraga spiritual boleh saja. Ya, tidak dilarang. Selama tidak merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Kalau dirinya sakit, nah kemudian dipaksa puasa sampai sakitnya lebih parah, nah itu juga melarang, melanggar, ya, mendolimi diri sendiri. Ya, ibadah harus merujuk pada Quran dan hadis. Demikian juga dengan muamalah istimaiyah. Kehidupan bermasyarakat itu juga harus merujuk pada Quran dan hadis ketika apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tadi 5 kategori itu. Wajib, makruh, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Berbohong, berbohong jelas tidak boleh. Bagaimana kalau orang tua kita berbuat kejahatan? Nah, kalau soalnya gampang-gampang jelas. Bagaimana kalau kita punya ayah koruptor atau orang tua kita berbuat berbuat kemusyrikan? Nah, kalau di dalam Al-Qur'an ada ungkapan kalau orang tua kalian itu berbuat kejahatan, diingatkan, ya, dan tidak boleh ikut. Nah, meskipun dia orang tua kita nggak boleh diikuti kalau dia salah, ya. Orang tua kita korup, kita ikut makan makanan yang dikorupsi oleh orang tua kita, ya pasti darah daging kita adalah hasil korupsi. Tetapi kita tetap harus bergaul dengan baik. Ya, kita harus tetap sopan. Ya meskipun ayah kita itu kriminal, ayah kita penjahat, kita harus tetap sopan karena dia tetap ayah kita. Orang tua kita, family, keluarga yang lebih senior itu ada pilihan-pilihan semacam itu. Secara hukum dia salah, secara agama dia musyrik, secara uh, sosial dia mungkin orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Itu kita harus ingatkan, kita harus ikut membantu, memperingatkan, mengingatkan, membantu dia agar tidak mengulang perbuatan itu. Karena ada hadis Nabi mengatakan tolonglah saudara-saudaramu dalam situasi apapun. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau saudara kita itu berbuat dolim?
Nabi mengatakan ya harus ditolong. Menolong bagaimana ya Nabi? Menolong untuk menghentikan dia berbuat dolim. Nah, jadi kita mencegah orang lain berbuat tidak baik, itu kita menolong dia. Ya kan? Ya jadi tetapi di sisi lain kembali kepada topik tadi itu ya. Kalau ada orang yang kita hormati, guru kita, dosen kita, orang tua kita, famili kita yang terbukti berbuat tidak benar, ya kita ingatkan. Kita tidak perlu ikut dia, tetapi kita tetap harus sopan, tawadhu, bergaul dengan baik. Ya, karena acuannya apa? Acuannya Quran. Ini tradisinya begini. Ya, tradisi itu mari kita lihat. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran ya nggak masalah. Malah bagus. Ada tradisi, ada kebiasaan, ada budaya yang memang sejalan dengan nilai-nilai agama. Tapi kalau tradisinya bertentangan dengan nilai-nilai agama, ya, misalnya harus ada ini tirakatan dari habis asar sampai habis isya, nggak pergi dari kuburan, ala sholatnya kapan? Ya, yang seperti itu jelas. Ya, itu tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama karena mencegah orang melakukan sholat atau menghalangi waktu sholat. Gitu ya. Jadi bukan soal tradisi atau tidak tradisi, warisan leluhur atau tidak warisan leluhur, tapi apakah itu bertentangan dengan ajaran Quran dan hadis atau tidak. Demikian juga dengan muamalah sia-sia, ya, kehidupan administrasi bernegara. Menolong saudara ya, menolong saudara itu baik, tapi kalau apa kolusi, korupsi, nepotisme ya itu sebuah kejahatan. Ya, ukurannya apa? Ya ukurannya dalil ini. Harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Ada satu cara berpikir dalam kehidupan beragama yang disebut sebagai nalar bayani atau cara berpikir berbasis dalil. Ini adalah cara berpikir keagamaan yang paling sederhana, paling fundamental, tapi sekaligus paling kuat. Kalau kita berbicara tentang agama, dalilnya mana? Kalau kita melihat perspektif agama sesuai dengan dalil yang ada atau tidak? Ya, dengan demikian nanti kalau kalian akan berjumpa dengan atau kalian mengalami sendiri atau merasa sendiri bahwa ya kalau agama harus melihat pada dalilnya seperti apa. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.